Kita akan baca Kisah Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Nanti saya minta Kak Murni ya baca Kisah Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Oke. Sampai 18 ya. Kita mulai. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Terima kasih Kak Murni. Bagian akhir dari cerita ini terjadi di Yerusalem dengan mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan Petrus karena ia mengunjungi dan makan bersama orang-orang bukan Yahudi. Dari sanggahan Petrus dan jawaban mereka menjadi jelas bahwa mereka juga merasa tidak pasti mengenai apakah bangsa lain dapat menjadi Kristen tanpa terlebih dahulu menjadi Yahudi. Petrus berkata kepada mereka bahwa segala sesuatu telah terjadi dan adalah fakta bahwa Lukas mencatat hal ini dengan selengkapnya ketika ada pengulangan dari pasal 10 ayat 9 sampai 48 sebagai ukuran bagaimana pentingnya itu menurut penglihatannya. Petrus melihat karunia Roh Kudus atas Kornelius sebagai karunia yang sama seperti kepada rasul-rasul pada hari Pentakosta. Alasannya adalah bahwa jika Allah telah membaptis orang-orang ini dengan karunia Roh Kudus, maka hal itu menunjukkan penerimaan ilahi ke dalam kumpulan orang yang diselamatkan. Siapa lagi yang dapat mencegah
baptisan dengan air dan menolak mereka masuk persekutuan di dunia ini. Di pasal 8 ayat 36, 10 ayat 45. Melakukan hal seperti itu berarti melawan Allah atau mencegah. Dengan kata-kata sedemikian, orang-orang bersunat diyakinkan dan tidak ada lagi keberatan. Menjadi tenang. Sekali lagi, terjadi ungkapan bangsa-bangsa lain juga. Itu masih mengherankan bagi mereka. Siapa yang dapat mengira bahwa Allah akan menjamin pertobatan bangsa-bangsa lain yang memimpin kepada hidup. Oke, thank you. Kembali ini terisi dari buku kita. Kita masuk ke pasal 11 ya. Penjelasan Petrus kepada rasul-rasul dan jemaat Tuhan di Yerusalem. Ini bagian akhir dari pelayanan Petrus di Yudea. Nanti ayat 19 masuk ke pelayanan kekristenan punya pusat baru yaitu di Antioquia. Disinilah pelayanan penginjilan Paulus dimulai di Antioquia. Bab 4. Nanti di bab 5, Efesus menjadi pusat pelayanan baru. Jadi tentu pertama-tama di Yerusalem, kemudian Antioquia, ini bab 4 nanti. Baru nanti ke Efesus, itu bab 5, bab 6 baru panjang nih ya. Itu tentang perjalanan Rasul Paulus dan rombongan ke Roma. Oke, jadi kita bisa lebih mengerti tentang alur ya pembelajaran kita dari Kisah Para Rasul. Ya, kita masuk bagaimana Petrus menjelaskan apa yang terjadi di rumahnya Cornelius. Peristiwa baptisan Roh Kudus di rumah Cornelius merupakan hal penting bagi gereja sehingga sampai diulang oleh Kisah Para Rasul, sama seperti nanti kisah pertobatan Paulus juga diulang. Ini bisa kita jadikan tanda bahwa kisah ini, peristiwa ini sangat penting bagi perkembangan gereja, bagi pekerjaan Roh Kudus dalam gereja. Oke, kita masuk. Kata pertama saya highlight adalah bahwa Petrus benar saat dia menyertakan 6 orang saksi saat Petrus melayani Cornelius. Saksi inilah yang meneguhkan perkataan Petrus. Sehingga mereka yang sempat protes, orang-orang Yerusalem, gereja di Yerusalem sempat protes, bisa belajar bahwa
Allah berkenan kepada orang-orang non-Yahudi tanpa harus mereka disunat dulu, tanpa harus mereka dijadikan Yahudi dulu. Ini menegaskan bahwa kekristenan bukanlah sesuatu yang ditambahkan kepada agama Yudaisme. Orang-orang non-Yahudi bisa menerima, bisa memiliki janji kepada Abraham, ya, tanpa harus ada tanda-tanda lahiriah mereka miliki. Tentu berbeda dengan sebelum Yesus mati di salib. Orang-orang yang ingin memiliki janji Abraham harus punya tanda-tanda sunat, harus tidak makan yang haram, itu ya, sehingga bisa memiliki janji kepada Abraham. Namun sejak kematian Yesus, ini berubah. Orang-orang non-Yahudi tidak harus disunat dulu, tidak harus mengikuti dietari atau pola makan orang-orang Yahudi. Mereka bisa menerima janji yang pertama-tama diberikan Tuhan kepada Abraham. Kemudian dikatakan bahwa orang-orang non-Yahudi di rumah Kornelius menerima firman Tuhan. Ini berarti mereka menerima pesan tentang pertobatan, pengampunan, dan keselamatan. Ini tentu mengagetkannya, striking news bagi orang-orang atau jemaat di Yerusalem yang tidak pernah berpikir bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Sehingga berita itu tersebar cepat dan mengagetkan sekali lagi ya. Sehingga pada saat Petrus kembali ke Yerusalem, mereka langsung protes. Mereka langsung mengkritik Rasul Petrus. Kritik dengan keras Rasul Petrus karena memasuki rumah orang yang tidak bersunat. Memang ketat benar berarti ya orang-orang Yahudi ini ya. Masuk ke rumahnya nggak boleh ya. Apalagi makan bareng itu. Nih apalagi makan bareng. Itu parah benar ya. Maka dikritik dengan sangat keras. Kemudian juga ditafsirkan oleh buku ini bahwa mungkin mereka protes, mereka kritik karena mereka takut bahwa tindakan Petrus membuat orang-orang Yahudi yang belum bertobat melawan orang-orang Kristen Yahudi. Sehingga mereka takutkan gereja atau jemaat di Yerusalem takut bahwa itu akan menyebabkan masa-masa damai itu akan hilang gitu ya. Ini tafsiran dari buku ini. Mereka takut apa yang Petrus lakukan dengan masuk ke rumah orang tidak bersunat, makan makanan haram, itu membuat orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang belum bertobat akan kembali marah dan menyiksa orang-orang Kristen. Jadi disimpulkan bahwa jemaat di Yerusalem saat itu yang mengkritik Petrus lebih mencari kenyamanan mereka daripada tersebarnya Injil. Ini tentu jadi pelajaran kita untuk lebih mementingkan tersebar Injil daripada kenyamanan kita. Kita belajar sama-sama, puji Tuhan. Dia tegaskan bahwa Petrus membawa saksi. Ini penting banget dalam pelayanan Petrus di rumah Kornelius. Ada 6 orang diajak oleh Petrus. Sudah kita bahas juga di minggu lalu. Ini benar-benar membuat orang-orang
yang protes, yang kritik, tidak bisa membantah lagi, sehingga Petrus bilang, kalau kalian masih membantah, berarti bukan membantah saya lagi, bukan membantah kami lagi, tetapi membantah Tuhan sendiri. Dan kembali inilah yang membuat Petrus yakin bahwa orang-orang non-Yahudi yang tidak disunat juga menerima perkenanan Allah secara full, secara penuh, secara melimpah. Yaitu bahwa Roh Kudus turun ke atas Kornelius dan teman-teman seperti atas Petrus dan para rasul, 120 orang, 3.000 orang di hari Pentakosta. Just as ya, sama seperti terus ada kata equal, jadi sama nih ya, same, equal, identik. Jadi apa yang terjadi di rumah Kornelius itu sama seperti yang terjadi di Yerusalem pada hari Pentakosta. Ditandai dengan mereka berbicara bahasa lain dan memuliakan Allah. Itu persis sama dengan peristiwa di Yerusalem pada hari Pentakosta. Itu yang membuat Petrus yakin, seyakin-yakinnya bahwa orang-orang non-Yahudi tidak perlu disunat, tidak perlu mengikuti tata cara makanan orang Yahudi untuk menerima perkenanan Allah secara full. Karena terbukti, jadi bagi para rasul, Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan, bagi gereja saat itu, pada para pimpinan gereja Yerusalem saat itu, mereka menganggap hal terpenting dari perkenanan Allah adalah baptisan roh. Nah, saat Petrus menyaksikan Kornelius dan teman-teman menerima baptisan roh, Petrus bisa yakin seyakin-yakinnya bahwa cara dulu tuh, bahwa mereka harus disunat dulu baru bisa menerima perkenanan Allah, mereka harus menghindari makanan haram dulu baru diperkenan oleh Allah, itu sudah lewat. Masa itu sudah lewat oleh tentu karya Kristus ya. Ya, ini dari penulis. Tentu di tengah orang-orang yang mempertanyakan pengalaman baptisan Roh Kudus, orang-orang yang mempertanyakan, mendiskusikan, bahkan ada yang mengkritik bahasa asing, bahasa roh sebagai tanda dipenuhkan Roh Kudus, sebagai tanda perkenanan Allah yang penuh, kita perlu, we need the same convincing evidence ya, evidence, bukti. Kita perlu bukti yang benar-benar meyakinkan bahwa kita ini diperkenan oleh Allah. Jadi bagi penulis buku ini penting banget pengalaman seorang Kristen dipenuhkan oleh Roh Kudus, itu penting banget. Sehingga seorang Kristen yang kita bisa yakini bahwa dia diperkenan oleh Allah, itu ada tanda dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus. Berbicara bahasa lain. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagian akhir dari kritikan jemaat
Yerusalem kepada Petrus adalah bahwa Roh Kudus lewat pelayanan Petrus memimpin jemaat Yerusalem, para pimpinannya kepada pengertian yang baru dari segala kebenaran ilahi. Dan bersyukur mereka cukup responsif ya. Mereka bisa merespon dengan benar terhadap firman dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Silakan nanti Pak Wewe pimpin diskusi. Oke, terima kasih Ibu. Harusnya seru nih bahan diskusi ini ya. Udah dari Kasuci itu, baptisan Roh Kudus, penting mana berbahasa roh, atau buah-buah roh dalam kehidupan kita, perubahan karakter, atau dua-duanya sejalan. Ya, ada yang mau kasih tanggapan? Silakan. Ada lagi yang lain mau tanya? Via chat juga boleh. Kok masih keluar ini sih? Ya, gimana? Ada yang mau kasih tanggapan dari pertanyaan Kasuci? Siapa yang mau? Silakan. Halo. Yuk, siapapun boleh. Ayo Niar tuh. Kasuci mau jawaban dari Niar. Untuk Erik Karongkong ya, selamat bergabung di Bible Study kita. Erik itu temennya Jessica. Benar nggak? Benar kan? Aisyah. Iya, Mam, dia kita suruh join. Iya, nggak apa-apa. Selamat Nggak apa-apa, kan? bergabung. Nggak apa-apa. Ya, yang lain boleh. Kata Niar, pas dulu. Bagus sih pertanyaannya. Apa ada lagi yang lain lagi tentang bahasa lidah, berbahasa roh, berbahasa lain? Karena kalau kita yang sering dengar khotbahnya pendeta-pendeta reform, nah ini kental banget nih kita dapat nih. Karena kan mereka kan berpendapat gitu ya. Ya ini sih memang enggak terlalu apa ya, fundamental banget gitu. Tapi kita sebagai pankar lah, atau kata Bung Semi itu pantai kota karismatik, ya kita meyakini gereja kita, gereja lokal kita ya percaya gitu bahwa sampai sekarang tuh manifestasi Roh Kudus masih bekerja gitu kan. Tapi di reform itu sering banget gitu. Kalau kita dengar mereka terus tentang bahasa roh, mereka selalu bilang karena haleluya, haleluya, karena saking emosinya,
Jadi keluarlah lalalala apa gitu. Nah, itu dia kan salah satunya gitu ya. Jadi bahan diskusi sebetulnya bagus sih kalau dari saya sih bagus gitu buat kita bahan diskusi nih, sama-sama kita keluarin yang ada di pikiran kita ya. Karena tentang bahasa roh ini ya kita dengan Riva memang kalau dibilang ya bertolak belakang gitu ya. Tapi walaupun itu nggak fundamental, tapi kita sebagai gereja lokal GPDI gitu. Saya sendiri pun gitu masih banyak istilahnya itu belajar mencarilah kebenaran gitu bahwa segala sesuatu tuh seperti yang tadi Bung Semi sudah sampaikan bahwa karunia roh atau bahkan sebelumnya pernah dibahas juga bahwa kepenuhan Roh Kudus tuh di Kisah Rasul itu berulang-ulang gitu. Kejadian itu enggak sekali dua kali gitu. Itu berulang-ulang, bahkan kita kali ini belajar tentang Stefanus gitu. Jadi bagus, menurut saya sih bagus kita sama-sama gali lah ya gitu, sama-sama belajar. Agnes juga tuh tanya tuh, apakah perkenanan Tuhan selalu ditandai dengan seorang harus dipenuhkan Roh Kudus? Nah, ini khusus nih Bung Semi nih. Ya, kalau dari Kak Suci, menurut saya sih baptisan roh ya. Kalau dibilang baptisan roh, kalau saya juga bukan orang yang selalu tahu dan inget gitu. Kapan saya sih dipenuhkan Roh Kudus gitu? Kapan sih saya lahir baru? Saya nggak pernah selalu paham dan selalu inget gitu kapan waktunya atau apa gitu. Tapi yang pasti kalau saya sih nggak terlalu aware lah soal time begitu, soal waktu seperti itu. Tapi yang penting kalau dari saya adalah yang tadi bilang Kak Suci bilang perubahan karakter, arah hidup yang semakin terfokus kepada Kristus. Nah, itu yang terus saya perjuangkan, bukan masalah waktunya, kapan saya lahir baru, kapan saya dipenuhkan Roh Kudus, dan kapan juga saya berdoa dalam bahasa roh. Nah, ini juga penting juga nih. Kadang ada orang yang bilang bahwa saat kita berbahasa roh, apakah kita sadar gitu? Ataukah apakah kita lupa diri? Nah, ini juga bagus juga nih buat jadi bahan diskusi kita gitu. Apakah saat kita berbahasa roh kita lupa? Maksudnya lupa diri gitu seperti orang kerasukan atau apa? Ataukah kita masih dalam kendali? Kita masih sadar, tapi kita sendiri nggak tahu kita ngomong apa. Nah, itu juga bagus juga nih buat bahan diskusi. Ayo, silakan semuanya. Yuk. Masa saya terus yang ngomong? Karini, ayo silakan Karini. Bagus kita buat diskusi nih. 118 ini ya. Tunggu ya, Septo mau ngomong bentar. Dia lagi susun kata-katanya. Oh ya udah oke. Jangan lama-lama Septa. Tadi soalnya makin lama. Semoga nggak salah. Enggak. Kalau menurut saya pertanyaan Tante Suci dulu ya. Saya mau menanggapi penting mana berbahasa roh atau buah roh. Seseorang yang di dalam Tuhan pasti kalau dia benar-benar di dalam Tuhan pasti ia akan mendapat dia akan buah-buah roh dia akan melakukannya. Tapi maksudnya gini, orang yang benar-benar di dalam Tuhan Tuhan semakin dia benar-benar di dalam Tuhan, semakin dia buah-buah roh, semakin dia benar-benar di dalam Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kepadanya baik itu buah-buah roh ataupun berbahasa
berbahasa roh. Tapi itu tanggapan Kaniar tadi, kata Kaniar nggak semua orang bisa berbahasa roh, ada juga yang bernubuat ya. Iya benar, karena setiap orang berbeda-beda karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi kalau dibilang lebih penting mana buah roh atau bahasa roh, kita nggak tahu, dua-duanya penting, soalnya karunia orang itu berbeda-beda. Tuhan kasih kepada seseorang berbeda-beda. Kalau pertanyaan Kak Agnes, tadi pertanyaannya bentar. Seorang harus dipenuhi Roh Kudus. Perkenanan selalu ditandai dengan seseorang dipenuhi Roh Kudus. Apakah perkenanan Tuhan selalu ditandai dengan dipenuhi Roh Kudus? Kalau menurut Septa, perkenanan Tuhan, ya mungkin salah satunya selalu ditandai dengan kepenuhan Roh Kudus. Tapi juga perubahan karakter dan pertumbuhan rohani kita bagaimana kepada Tuhan, mungkin juga akan menjadi salah satu perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kita itu semakin di dalam Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Septa. Ada yang lain? Hari ini Kak Suci atau Jessica mau tambahkan? Mau nanya kok. Silakan. Iya, yang ditanyain Kak Suci sama yang ditambahin Septa sih, yang sama yang dijawab Septa. Iya, tadi aku waktu ngetik kayaknya kayak typo gitu loh karena komputer. Jadi kayak saya sepertinya tuh pernah dengar dan baca di Alkitab sama Bung Oto sering bilang kalau nggak semua orang harus berbahasa roh, karena ada ayat yang bilang lebih baik bernubuat daripada bahasa roh, yang di 1 Korintus berapa ya? 1 Korintus 14:5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan berbahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Itu kalau berbahasa roh. Tapi di sisi lain menurut saya sih, kalau perubahan karakter itu kan bagian dari regenerasi ya, yang ada yang bilang kalau ketika kita lahir baru, salah satunya itu akan terus mengalami regenerasi, pembaharuan dari hari ke hari. Jadi ketika kita lahir baru, kita diperbarui, kita tinggal dalam Tuhan dari hari ke hari, itu otomatis akan memberikan buah-buah roh. Tetapi kalau bahasa roh, itu nggak semua, tapi buah-buah roh itu harus menjadi bagian dari orang yang sudah ada dalam Tuhan dan lahir baru. Jadi kalau menurut saya lebih baik kalau dari pertanyaannya Kak Suci, yang pertama sih, yang buah-buah roh dalam kehidupan kita. Tapi akhirnya saya balikin lagi, itu benar nggak sih? Atau mungkin bahasa roh emang penting gitu. Ica ini mau ngasih tanggapannya dari tadi ngomong terus. Ngomong-ngomong aja lah. Udah di. Oke. Silakan Jenny. Oh iya ya, dari penjelasan Septa tadi ada kesalahan sih. Septa mau perbaiki. Buah roh itu penting, soalnya semakin kita melakukan buah-buah roh, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita bahasa roh. Ketika kita melakukan semua buah-buah roh, Tuhan akan mempercayakan kepada kita
bahasa roh, dan dan tidak semua orang akan mendapatkannya. Hanya orang yang bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Terima kasih. Oke, kan lumayan seru kan? Memang. Ya. Ada yang mau kasih tanggapan lagi? Ya, siapa tadi Niar? Bagus ya, penjelasan jadi mengingatkan lagi gitu kan. Karena ada banyak karunia kan. Ada lagi yang lain sebelum Bung Semi? Ya, segala sesuatu sih saya percaya semua proses ya, namanya perkenanan kepada Tuhan, yang tahu hati kita, yang tahu hati sampai kedalaman hati kita ya Tuhan gitu. Jadi seperti halnya saat Salomo selesai membangun bait Allah, di mana di situ ada kemuliaan Tuhan. Nah, itu juga pun karena perkenanan Tuhan juga di atas itu gitu. Jadi Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tapi di balik semuanya, kalau dari pengalaman pribadi saya sih, di saat kita menyembah Tuhan, ya di saat kita ya terfokuslah segala sesuatunya untuk memuliakan Tuhan. Saat kita menikmati hadiratnya, bukan hanya sebatas bahasa roh ya, tapi itu hadirat Tuhan itu yang sukacita luar biasa banget, dan begitu menikmati perkenanan Tuhan, nah itu yang nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tapi begitu indah, luar biasa lah Tuhan nyatakan. Ya, seperti udah ketemu ayatnya, Bung, silahkan Bung. Ya, ini yang Niar bilang tadi sini tentang 1 Korintus 14 ya. Orang yang berbahasa roh itu berkata-kata kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sedangkan orang yang bernubuat itu berkata kepada manusia, sehingga sesama yang mendengar bisa terbangun, bisa terhibur oleh nubuat tersebut. Jadi yang berkata dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri, yang bernubuat membangun jemaat. Saya boleh nanya, Yes. bagaimana dengan orang yang dia sudah berkata-kata dalam bahasa roh, tapi pribadinya sendiri belum bisa menghasilkan buah roh. Sementara dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu maksudnya dia terlihat maksudnya sudah berkata-kata dalam bahasa roh. Misalnya dalam penyembahan, dalam pujian penyembahan jemaat, dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat. Tapi dia sendiri belum bisa menghasilkan buah roh seperti yang di firman Tuhan, mulai dari penguasaan diri sampai pada kasih. Itu bagaimana? Ya, oke, lihat dulu ya Tete ya. Oke. Ya, tadi kembali ini Rasul Paulus sedang menjelaskan pokok pemikiran yang di atas nih dengan ilustrasi ya.
seruling, kecapi, itu semua ingin menjelaskan ayat-ayat di atasnya. Bahwa kita perlu menafsirkan bahasa roh. Perlu nubuat. Ya kan? Jadi, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepada diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sehingga Rasul Paulus bilang, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar, menasihati, membangun, menghibur orang lain daripada beribu-ribu kata bahasa roh. Jadi cenderung Paulus ingin bilang, kalau dalam persekutuan jemaat, aku pengen banget bisa bernubuat. Nanti kita juga belajar tentang Agabus, itu tentang nubuat. Nah, baru dijelaskan lagi tentang persekutuan jemaat ini. Kemudian masuk dulu ke perempuan-perempuan berdiam diri. Ini ya, alurnya ya, kalau sama-sama ya. Kemudian terakhir, menariknya seperti ini kan. Coba satu terakhir nih. Memang kita harus berjuang untuk memperoleh karunia bernubuat. Tetapi jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi harus sopan dan teratur. Perlu diajarin kan, perlu memang diajarin nggak ngeh, ya perlu didisiplinkan atau ditegur secara pribadi gitu kan, sehingga bisa teratur. Memang ini perdebatan tidak akan habis nih. Dalam poin-poin ini perdebatan tidak akan habis. Ya, kita dalam persekutuan jemaat ya sesuai dengan nasihat Paulus aja. Kita berusaha untuk ya sedikit mungkin, jika memang sudah tidak tahan, kita menikmati hadirat Tuhan, kita berbahasa roh. Tapi sedapat mungkin, apalagi yang saat menjadi pemimpin, jadi WL, yang pegang mic, jadi singer, sedapat mungkin ya kita cari nubuat itu. Kita berkata-kata memuliakan Allah itu lebih baik daripada kita sibuk dengan terus berbahasa roh. Jika memang terus kita punya hati yang sedang panas-panasnya, membaranya dalam berdoa, kita bisa berdoa secara pribadi dan di situ kita bisa bebas berbahasa roh. Nah, kita sandingkan dengan kisah para rasul tadi, kita sedang belajar tentang bukti perkenanan Allah. Gitu ya, kita kan perlu evidence ya. Kita nggak tahu nih seseorang sudah lahir baru atau belum. Seseorang ini baik, dia suka beramal, dia perkataannya lembut, kata-katanya manis. Kita perlu tahu kan, apakah orang tersebut itu memang pada dasarnya memang sifatnya baik, atau itu karena karya Roh Kudus, itu karya firman. Ini kita perlu tahu. Banyak kok orang non-Kristen juga punya, kalau kita bilang, buah-buah roh. Gitu kan? Banyak juga orang non-Kristen, atau bahkan Kristen-Kristen palsu yang hanya rutin ke gereja, tanpa pertobatan dan lahir baru, mereka pun punya kok tanda-tanda yang mencirikan buah roh. Nah, kita kaitkan dengan apa yang kita bahas di Kisah Para Rasul. Saat kita bisa melihat seseorang hidupnya berubah dan dia diberikan karunia Roh Kudus,
menerima baptisan Roh Kudus, nah kan kita kan bisa yakin, kita punya bukti yang kuat bahwa ini orang memang berubah, ini orang memang punya kata-kata yang baik, yang manis, hidupnya menjadi berkat karena karya Roh Kudus. Sehingga kita bisa mempercayakan dia pelayanan, posisi dalam pimpinan struktural, hal-hal seperti itu kan kita perlu ya. Sehingga tidak asal baik. Nah, tentu di sisi lain, di seberang adalah ada orang-orang seperti Jessica bilang tadi ya. Setiap doa berbahasa roh, tapi nggak bisa mengampuni, sering membuat hati sesama terluka, boro-boro membangun, malah menjatuhkan, membuat orang lain lemah. Nah inilah, saya bisa bilang inilah pusat kontroversi dalam karismatik ya. Salah satu pusat, bisa dibilang juga kebingungan kita ya. Misteri juga mungkin. Ada orang-orang yang saya amati sih, saya nilai, tulus bahasa rohnya, bukan sesuatu yang difabrikasi oleh manusia, dibuat-buat, tulus bahasa rohnya. Tapi entah kenapa hidupnya begitu-begitu aja. Itu bagi saya sih misteri tak terpecahkan tuh menurut saya. Saya pribadi nggak bisa jawab dengan tegas hal itu ya. Tapi sekali lagi, di sisi lain tadi ya, sisi yang bagi saya bisa yakin adalah orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus, saya bisa yakin ini orang hidupnya baik, hidupnya benar-benar jadi berkat karena karya Roh Kudus, bukan karena dia emang pada dasarnya baik. Itu aja sih menurut saya dalam konteks ini ya. Sedangkan kalau tentang tadi ya perkenanan Allah, sekali lagi kita dalam konteks ini ya, konteks para rasul ya, itu yang paling nyata, itu bukti nyata, itu yang bukti yang tak terbantahkan bahwa seseorang diperkenan oleh Allah saat api turun ke atas. Bait Salomo itu nggak terbantahkan. Itu nggak terbantahkan gitu. Jadi kita bisa berkata, oh banyak kok. Ya kita benar juga sih, kita bisa bilang banyak kok ciri-ciri dari orang diperkenan oleh Allah. Tapi apakah kita bisa seyakin itu? Nah, dalam konteks para rasul, kita bisa seyakin-yakinnya saat seseorang berbahasa asing, dipenuhkan Roh Kudus. Kita tinggal nilai mungkin beberapa kali kita berjumpa dengan dia, berdoa bersama dia, ini bener nggak dia bahasa rohnya nih. Saat kita yakin benar bahasa rohnya, kita bisa yakin, ini orang diperkenan Allah. Kita bisa yakin, saat kita, misalnya ya, kalau dalam pengalaman saya pribadi, saya bisa yakin, saya bisa keras terhadap dia, firman Tuhan yang saya sampaikan bisa bersifat keras, saya yakin orang ini bisa dibentuk oleh firman. Gitu loh. Karena ada bukti nyata bahwa orang ini diperkenan oleh Tuhan, orang ini didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Ya, sekali lagi mungkin ada tanggapan, pasti baik tanggapan ya. Dipersilakan, ya. Ya, terima kasih Bung. Ya cukup jelas lah ya, cukup clear gitu. Memang tadi seperti Bung Semi katakan ini perdebatan yang ya sama sih menurut saya sih memang nggak ada ujungnya gitu. Tapi ya kembali lagi kita jangan terlalu terfokus sama hal yang yang receh lah gitu ya, nggak fundamental. Yang terpenting adalah balik lagi seperti tadi Bung Semi katakan, memang kita perlu menilai segala sesuatu ya berdasarkan bukti. Dengan bukti yang kita sudah pelajari, intinya itu sih, bukan bukti yang kita ngada-ngada, oh ini orang baik, ini orang nggak baik, atau bukan seperti itu, tapi dengan kita belajar, saya percaya sih nggak ada yang percuma gitu ya, kita banyak tahu hal. Sekali lagi tadi
tambah-tambahkan lah ya pengetahuan kita malam ini melalui kebenaran firman yang kembali lagi perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Memang segala sesuatunya adalah hak dan otoritasnya Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, saat kita seolah-olah memberi yang terbaik pada Tuhan, tapi ternyata kita memuji Tuhan karena ingin dipandang hebat oleh orang lain, kan nggak ada yang tahu kan. Tuhan tahu gitu sampai kedalaman hati kita, kedalaman hati. Setiap manusia Tuhan tahu banget gitu. Jadi perdebatan ini menurut saya sih sangat-sangat menarik, tapi berhubung dengan waktu yang terbatas lah kita ya. Jadi mungkin kita bisa bahas nanti di grup Bible Study. Jadi baiknya menurut saya sih lanjut ya, Karini ya, silakan ya. Oke, kita akan baca Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Nanti yang baca saya sendiri deh. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar, banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Barnabas, Saulus, dan jemaat pertama dari bangsa-bangsa lain. Paragraf ini menunjuk kembali peristiwa-peristiwa dari pasal 8. Penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus, yang mana paling sedikit bertanggung jawab secara tidak langsung atas Injil yang dikhotbahkan kepada orang-orang Samaria dalam pasal tersebut. Mula-mula mereka berserak memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Yang lain, bagaimanapun, berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani, dan mereka berhasil. Orang-orang berbahasa Yunani dalam konteks ini mungkin artinya bangsa-bangsa lain yang sama sekali bukan golongan yang takut akan Allah. Bagaimanapun juga, seperti halnya dengan orang-orang Samaria, jemaat di Yerusalem mendengar tentang perubahan kejadian ini. Mengutus seorang ke tempat lain. Kali ini Barnabaslah yang diutus. Bukanlah salah satu dari ke-12 rasul itu. Ketika Barnabas tiba, ia melihat anugerah Allah. Melihat mudahnya penerimaan Injil jika soal orang-orang yang bertobat itu adalah bangsa-bangsa lain. Maka pastilah hal ini terjadi setelah keputusan jemaat mengenai peristiwa Cornelius. Tarsus adalah sebuah kota yang jaraknya harus ditempuh beberapa hari dengan berjalan kaki. Mengapa Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Paulus dan membawanya ke Antioquia kurang jelas. Juga kita tidak tahu urusan apa yang dilakukan Paulus di Tarsus. Di Galatia 1 ayat 21. Tidak berapa banyak membantu. Mungkin Barnabas pergi demi kepentingan Paulus, sebab jemaat Antioquia terdiri dari bangsa-bangsa lain
Dalam hal itu merupakan bagian dari panggilan Paulus pasal 26, 12 sampai 19. Sebagaimana Barnabas mungkin telah diketahui. Mitra mereka di Antioquia tampaknya telah sangat berhasil dan mereka mengajar banyak orang. Lukas menambahkan secara rinci dengan menarik sekali bahwa di Antioquia lah orang-orang percaya itu pertama kali disebut Kristen. Saja dalam bentuk ejekan orang-orang yang tidak percaya dari bangsa-bangsa lain. Orang Yahudi yang tidak percaya tidak mempercayai bahwa Yesus adalah yang diurapi, dan orang percaya tidak pernah digambarkan dengan istilah mereka sendiri. Terlebih-lebih pengikut-pengikut atau orang kudus atau saudara-saudara di pasal 26 ayat 28, 1 Petrus 4 ayat 16, penggunaan istilah lain dalam perjanjian baru dalam konteks bukan Yahudi, istilah Kristus tidak berhubungan dengan orang yang diurapi, tapi mungkin dengan orang yang diminyaki. Oke, makasih. Ya, masuk Antioquia, pusat pelayanan yang baru dari gereja ya, dari perkembangan gereja. Ya, menarik di sini. Komentar dari penulis buku ini adalah fakta bahwa orang-orang atau pimpinan gereja di Yerusalem saat mereka sudah mengerti fakta bahwa Cornelius yang mewakili bangsa-bangsa non-Yahudi bisa menerima perkenanan Tuhan, menerima Injil tanpa harus disunat, itu tidak membuat mereka excited untuk menginjil secara lebih luas kepada orang-orang non-Yahudi. Bahkan faktanya Petrus sendiri lebih condong tetap melayani kepada orang-orang Yahudi. Ini komentar dari penulis buku ini ya. Jadi bagi penulis buku ini menanggapi bahwa saat mereka dikatakan di ayat-ayat sebelumnya sudah mengerti bahwa orang-orang non-Yahudi bisa menerima Injil tanpa harus sunat, itu kan kalau secara manusia seharusnya membuat mereka langsung mengadakan istilahnya program penginjilan ke segala tempat, ke segala kota yang banyak non-Yahudinya. Tetapi itu nggak terjadi. Itu yang ingin disampaikan oleh penulis buku ini ya. Itu nggak terjadi. Mereka tetap berpusat di Yerusalem. Bahkan komentar dari tulisan dari Lukas berkata bahwa orang-orang yang tersebar oleh karena penganiayaan di Yerusalem pun mereka memberitakan Injil hanya kepada only to Jews, hanya kepada orang-orang Yahudi. Mengapa? Ya, bukan hanya semata-mata karena prasangka mereka, karena prejudis mereka, karena mindset mereka, kita sudah bahas kemarin ya. Tetapi karena memang orang-orang Yahudi lah yang punya Old Testament ya, punya PL. Mereka juga tahu tentang nubuat perjanjian lama. Sehingga tinggal disambungin kan bahwa Yesuslah merupakan penggenapan dari nubuat yang ada di PL. Sedangkan orang-orang non-Yahudi tentu nggak punya nih PL, nggak tahu tentang nubuatan Mesias, tentu akan lebih sulit untuk menginjili mereka.
Oke, itu faktor itu bisa kita mengerti sama-sama ya. Tidak heran, tetap saja baik gereja di Yerusalem, juga orang-orang yang tersebar ke segala penjuru. Orang-orang tersebar ini kita ingat mereka termasuk 3.000 orang yang dibaptis Roh Kudus saat Petrus berkhotbah di hari Pentakosta ya. Kita harus sama-sama ingat nih. Ini orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Oke. Baru kita lanjutkan pola pikir dari penulis buku ini. Karena tadi ya, pimpinan gereja di Yerusalem tetap nggak excited untuk menginjil secara lebih luas kepada orang-orang non-Yahudi, Lukas mengalihkan fokus dari penulisannya kepada sebuah kota yang bernama Antioquia. Mulai ayat 19 ini dan ayat 20, masuklah Lukas membahas tentang Antioquia. Sedangkan tentang Yerusalem hanya sekilas-sekilas ya. Tetap pusat penginjilan, pusat kekristenan ada di Antioquia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu pola pikir yang mendasari tulisan Lukas dalam menulis kisah para rasul. Kita tambah dikit ini bisa nanti bisa di screenshot nih ya, tambahan ini tentang letaknya dari Yerusalem. Data-data tentang Antioquia ya. Ya, terus kembali tegaskan bahwa yang terjadi di Antioquia merupakan contoh gitu ya. Bukan berarti tempat-tempat lain tidak terjadi mujizat, tidak terjadi penginjilan. Karena kalau Lukas menulis semua kisah pekerjaan Roh Kudus lewat 3.000 orang tadi yang tersebar, tentu akan terlalu banyak fatsal dari kisah para rasul ya. Bisa sebuku nanti ya, bisa satu Alkitab malah. Tapi itu hanya dipilih satu sebagai contoh dari pekerjaan Roh Kudus yang menjangkau ujung bumi. Bagaimanapun ini tidak terlepas dari nanti perjalanan Rasul Paulus dalam penginjilannya. Karena Paulus menjadikan Antioquia menjadi base camp-nya dalam dia menginjil di perjalanan pertama dan kedua. Sedangkan ketiga pusatnya Efesus. Kan kita sering dengar ya ada 3 perjalanan penginjilan Rasul Paulus. Pertama dari Antioquia, kedua kembali dari Antioquia, nanti ketiga baru dari Efesus, base camp penginjilannya. Ya, saya sudah bilang tadi mereka yang tersebar oleh karena aniaya adalah 3.000 orang yang diselamatkan dan dipenuhkan oleh Roh Kudus pada saat hari Pentakosta. Mereka adalah orang-orang percaya yang bisa bahasa Yunani. Tapi sekali lagi mereka Yahudi ya. Karena kita ingat kembali di Yerusalem saat itu hari Pentakosta, orang-orang Yahudi merayakan hari Pentakosta dan mereka diselamatkan saat itu ya.
Yang menarik adalah paragraf berikutnya, orang-orang yang dikatakan dipakai Tuhan luar biasa ya. The Lord's hand was with them. Bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya, mujizatnya luar biasa lewat orang-orang ini. Nama mereka tidak disebutkan. Wah, luar biasa nih. Ya, the men are not named. Jadi nggak ada nama nih sama sekali mereka. Tapi dikatakan Tuhan menyertai mereka. Tuhan memakai mereka. Jadi punya nama di Alkitab nyata nggak terlalu penting ya. Yang penting Tuhan memakai hidup kita. Dari paragraf ini ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ini juga keyakinan karena penulis buku ini adalah orang beraliran Pentakosta karismatik, dia pun meyakini bahwa orang-orang yang diselamatkan lewat penginjilan 3.000 yang diselamatkan di Pentakosta, mereka ini pun sama seperti isi rumah Kornelius. Mereka pun dibaptis dengan Roh Kudus. Sehingga para rasul seperti halnya Petrus bisa bilang, Tuhan tidak memandang muka. Karena kalau orang-orang ini sudah menginjil capek-capek, ternyata orang-orang non-Yahudi hanya percaya Yesus tapi tidak berbahasa roh, tidak dipenuhkan Roh Kudus. Mereka mungkin nggak puas ya. Tapi saat mereka dengan mata kepala sendiri setelah mereka menginjili, Tuhan pakai mereka mengadakan mujizat, sehingga orang-orang ini bisa percaya pada Yesus, terus mereka berbahasa roh. Wah, begitu puasnya mereka ya. Mereka sudah menginjil, tentu ada risiko-risiko yang harus mereka tanggung, tapi saat mereka melihat orang-orang yang mereka injili, dibaptis oleh Roh Kudus, wah betapa puasnya mereka. Betapa bahagianya mereka dipakai Tuhan. Demikian rupa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini tentu ya kita pun, kami pun, saya pun pribadi sebagai hamba Tuhan ya tentu sangat bersuka cita ya. Saat orang hidupnya bukan hanya berubah, tetapi juga dipenuhkan oleh Roh Kudus. Wah, sukacita banget saya. Saya diyakinkan bahwa pelayanan saya tidak sia-sia. Pelayanan saya bisa menjangkau jiwa-jiwa. Dan saya bisa yakin, seyakin-yakinnya, karena melihat orang tersebut dipenuhkan oleh Roh Kudus. Hidup mereka bukan hanya berubah, tetapi pelayanan mereka diberi atau disertai dengan karunia-karunia roh. Wah, betapa puasnya saya ya. Betapa puasnya seorang hamba Tuhan saat bisa melihat bukti-bukti tersebut. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ini dasar kembali bagian paragraf ini dasarnya. Roh Kudus sangat senang dalam meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Sehingga orang-orang non-Yahudi yang dulunya jauh dari Allah, sekarang bisa dekat oleh karena darah Kristus, karya salib Kristus. Salib Kristus memperdamaikan antara Yahudi dan non-Yahudi dalam satu tubuh. Haleluya. Haleluya. Mereka sama-sama punya akses ke tata kasih karunia Allah. Mereka bisa sama-sama punya relasi yang intim, seintim-intimnya dengan Tuhan. Sekali lagi ya, mereka bisa punya relasi hubungan yang intim, seintim-intimnya dengan Tuhan. Baik Yahudi yang dulu benar-benar menikmati mujizat, pembelaan, perkenanan. Mereka bisa melihat api Tuhan, bisa menerima hukum Tuhan. Tapi sekarang dua-duanya sama-sama bisa begitu intim dengan Tuhan. Sehingga result adalah, hasilnya adalah sebuah
komunitas, sebuah persekutuan orang-orang percaya, di mana setiap orang percaya bisa saling mencintai, saling menghargai, saling membutuhkan sebagai satu keluarga Allah. Wah, ini memang luar biasa paragraf ini ya. Sekali lagi bisa di screenshot nih ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayat berapa tadi? 26 ya? Berarti masih terus ya. Pemilihan Barnabas penting. Ini menunjukkan bahwa jemaat di Yerusalem concern ya, peduli terhadap jemaat yang baru terbentuk di Antioquia. Sebab itu mereka mengirim the best pemberi nasihat, pemberi kata-kata pembangunannya. Barnabas dikenal sebagai orang yang penuh roh, nubuatnya itu benar-benar efektif, gitu kurang lebih ya. Orang terbaik inilah yang dipilih oleh pimpinan gereja di Yerusalem untuk melayani di Antioquia. Ya, ada beberapa teolog menganggap bahwa diutusnya Barnabas itu menunjukkan bahwa gereja di Yerusalem ingin tetap atau mempertahankan kontrol atas gereja di Antioquia. Ini ada yang menafsirkan seperti ini, tapi penulis buku ini menolak ya, no evidence of this. Mengapa? Karena terbukti bahwa Barnabas tidak harus report atau melapor kembali ke Yerusalem. Kita baca nanti berikut-berikutnya, nggak ada catatan bahwa Barnabas melapor ke pimpinan gereja di Yerusalem. Sehingga kita tidak menyetujui tafsiran yang berkata bahwa dikirimnya Barnabas untuk mempertahankan kontrol. Sekarang gereja pusat tetap ingin mengontrol gereja cabangnya gitu ya. Misalnya pengerjanya sudah buka gereja cabang, nah pusat ingin tetap mengontrol dengan terus menghadirkan orang pusat misalnya gitu ya. Dan orang pusat ini selalu melakukan kunjungan dan hasil kunjungan dilapor kepada gereja pusat. Nah ini menurut dari catatan Kisah Para Rasul itu teori yang tidak terjadi dengan diutusnya Barnabas. Ya, Barnabas menerima orang-orang non-Yahudi sebagaimana Petrus menerima seisi rumah Kornelius. Jadi kita bisa yakini Barnabas sudah hilang tadi ya, prejudisnya. Sudah hilang mindset keyahudiannya udah hilang tuh ya. Dia bisa menerima orang-orang yang tidak bersunat untuk bersekutu dengan dia. Sekali lagi ini bagi gereja mula-mula ini berat ya. Bagi kita sekarang memang kita kalau nggak mendalami, kita nggak ngerti nih beratnya perjuangan untuk mereka menerima masuk ke rumah seseorang tak bersunat atau menerima tamu orang yang tidak bersunat. Itu berat bagi mereka saat itu, berat banget. Apalagi bisa makan bareng satu meja dengan orang tak bersunat, itu berat banget bagi mereka saat itu. Tapi kita percaya mindset yang diubah oleh Roh Kudus yang membaptis orang-orang ini, terlebih Barnabas itu memampukan, meskipun secara daging mungkin masih berat, di nurani kecil masih berat untuk makan bareng dengan orang-orang tidak bersunat,
Tetapi Roh Kudus memampukan Barnabas untuk bersekutu dengan orang-orang tak bersunat ini, untuk melayani mereka. Barnabas adalah orang yang baik, sehingga bukan hanya lewat khotbah dan pengajarannya, tetapi lewat hidupnya dia bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Ini kembali tadi tentang buah roh ya. Bagaimana apa yang dikhotbahkan Barnabas itu nyata di dalam kehidupannya. Apa yang diajarkan oleh Barnabas itu nyata dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga itu membuat banyak jiwa diselamatkan. Ayat 25, cepat dikit ya, nanti kalau memang kita syukur ya punya rekaman sekarangnya, jadi kalau memang kurang ngerti, bisa nanti dengar lagi rekaman kita di YouTube ya. Pertumbuhan jumlah atau kuantitas dari jemaat di kota Antioquia menyadarkan Barnabas akan butuhnya seorang pendamping. Dan dia tidak ke Yerusalem untuk cari pendamping. Ini salah satu bukti bahwa pengutusan Barnabas bukan berarti bahwa gereja di Yerusalem ingin terus mengontrol gereja di Antioquia. Yang dilakukan oleh Barnabas saat melihat butuhnya rekan dalam pelayanan, dia pergi ke mana? Tarsis. Kalau bahasa Inggrisnya Tarsus. Tadi sudah dibahas oleh Pak Wewe ya. Kemungkinan besar mengapa Barnabas memilih Saulus sebagai rekan, karena dia tahu panggilan Paulus itu seperti apa. Jadi dengan kata lain, saat Barnabas menjemput Saulus, itu berarti lewat Barnabas, Roh Kudus bilang, saatnya sekarang. Hai Saulus, engkau memulai pelayananmu di gereja Antioquia. Ya, mereka menjadi guru-guru yang senior ya. Atau chief apa ya? Nanti niar nih. Bisa dicet niar apa? Chief itu ya. Kepala ya. Guru kepala berarti. Kepala sekolah. Kalau bahasa sekolah, kepala sekolah. Dan mereka terus mengajar banyak jemaat. Ya, berarti ada terus pertumbuhan ya. Itu doa kita juga di gereja kita, terus pertumbuhan. Baru masuk ke kata Kristen. Sebutan Kristen diterangkan oleh buku ini seperti ini ya. Sebelum muncul kata Kristen, orang-orang yang berkumpul menyembah Kristus itu hanya dianggap sebagai sempalan agama Yudaisme. Sekte tambahan, sekte lain dari Yudaisme. Itu yang terjadi. Mengapa? Karena meskipun mungkin ada orang-orang non-Yahudi, tetapi masih dianggap oleh orang luar, mereka itu semua orang-orang Yahudi, orang-orang bersunat. Sehingga tak heran kesimpulan dari banyak orang adalah Kristen saat itu, pengikut Kristus saat itu hanyalah sempalan dari agama Yudaisme. Nah, baru sekarang di Antioquia muncul berdiri sebuah persekutuan yang terdiri oleh sebagian atau mayoritas orang-orang tidak bersunat. Itulah yang menyebabkan muncul sebuah nama baru. Ya, they needed
a new name. Nah, inilah sebutan alasan disebut sebagai Kristen adalah umumnya saat itu tentara-tentara Romawi untuk menyebut diri mereka adalah dengan menambahkan ian pada nama jenderal mereka. Contohnya jenderalnya namanya Caesar, maka mereka menyebut diri sebagai Caesariani. Anak buahnya atau tentaranya, pasukannya Pompei menyebut diri Pompeiani. Nah, sekarang kita di Indonesia juga pernah, atau bukan pernah ya, sering juga disebut sebagai Kristiani, ya kan? Nyambungnya. Saya juga belum ngerti nih, baca ini. Sebelum ini nggak pernah ngerti nih, kok bisa Kristen muncul gitu ya. Ini jadi kita ngerti juga nih ya. Ini bagi saya juga baru nih. Berarti ini nama ya. Caesar berarti nama ini ya. Ya, Caesar itu bukan gelar, berarti nama ya. Dalam kita lagi makan ini nih, salad Caesar nih. Ya. Sekali lagi ini beberapa teolog meyakini bahwa nama Kristiani itu diberikan sebagai olok-olok. Tadi sudah juga disebutkan oleh buku yang Pak Wewe baca ya. Dirisin itu olok-olok. Tetapi penulis buku ini menganggap nggak ada bukti yang terlalu kuat untuk mendukung teori tersebut. Karena bagaimanapun sebutannya benar bagus kan? Saat orang-orang luar menyebut orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus di Antioquia dengan sebutan Kristiani, itu bisa mereka banggakan kan? Karena mereka memang menyebut diri mereka sebagai tentaranya Allah, tentaranya Kristus. Masih nyambung gitu. Bisa mereka banggakan, bisa mereka setujui, meskipun itu mungkin nama itu diberikan oleh orang luar, tetap aja bisa mereka banggakan, karena itu menunjukkan bahwa mereka adalah tentaranya, pasukannya, pengikutnya dari Kristus. Ya, bagaimanapun nanti kita lihat di sini bahwa penyebutan Kristen itu hanya 2 kali lagi ya. Ini ternyata penyebutan Kristen itu jarang di Alkitab ya. Yang lebih sering apa? Murid, saudara. Ini lebih sering dipakai untuk menyebut persekutuan jemaat. Orang-orang kudus, mereka yang mengikuti jalan hamba atau budak dari Yesus. Ini yang lebih sering digunakan oleh ya khususnya Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus intinya bahkan nggak pernah ya, Rasul Paulus nggak pernah pakai kata Kristen. Jadi hanya nanti Lukas kembali mengulang kata Kristen di pasal 26 dan Rasul Petrus menggunakan kata ini di 1 Petrus 4 ayat 16. Sedangkan Rasul Paulus dalam surat-suratnya tidak pernah menggunakan kata Kristen, sebutan Kristen. Ya, oke. Silakan. Ada sedikit nih tambahan. Sorry. Jadi perenungan kita adalah berapa, bisa jawab mungkin dari ada pernah baca atau dari Google, berapa tahun jarak dari hari Pentakosta di mana pertama kali Roh Kudus turun sampai kepada penyebutan Kristen, berapa tahun tuh? Ya oke, silakan Pak Wewe. Ayo langsung googling. Oke, terima kasih Bung Semi. Mungkin pokok bahasannya sampai ayat 26.
Kita lanjut di ayat 27 dan di sampai 30 di tahun depan. Ya, mungkin ada yang mau tanya. Ini udah ada pertanyaan sih. Sebutan Nasrani nanti dipelajarikan ya. Ini apa ya, Kak? Pak Suci. Ya, weh. Ya. Karena pernah juga saya dengar selain Kristiani ada sebutan Nasrani gitu. Kalau toh nanti dipelajari ya nanti aja gitu dibahasnya. Nasrani gitu, sebutan Nasrani itu pasti kan ada pelajarannya juga pastinya gitu ya. Oke. Itu Ya. aja sih. Ada yang lain? Ya, gimana yang lain? Mau ada pertanyaan? Via chat boleh atau langsung juga boleh. Atau di Alkitab ada nggak sih sebutan Nasrani untuk orang Kristen atau hanya apa ya? Sebutan tapi tidak pernah tertulis di Alkitab gitu. Jadi penasaran karena ada pernah teman Muslim bilang kamu Nasrani ya katanya gitu. Jadi dia tidak bilang kamu Kristennya gitu, tapi dia bilang Nasrani gitu. Itu Ya ada tuh, baru kita klik aja ketemu tuh. Kisah Rasul 24 ayat 5. Nasrani, tulisan Nasrani lah ya. Tahun depan berarti ya, weh? 24 masih lama itu. Iya, makanya tahun depan aja deh. Kasihan biar udah malam. Jessica juga Wita kan ya? Jam 10 ya, Jess? Sama kok. Masih WIB? Di mana ini, Jessica? Iya. Masih sama kayak waktu di masih sama dengan waktu yang dia pakai. Iya. 24 ayat berapa ya, weh? Ayat 5 ya? Kisah 24 ayat 5 ya? 5 ya. Oke, makasih ya, weh. Top banget nih ketua kelas nih. Ya, ada lagi. Ayo yang lain, silakan. Ya, kalau ada lagi, serahkan ke Karini ya. Udah nih, weh. Ya habis. Mau apa Udah. lagi? Oh, ya udah. Habis lagi. Makasih semuanya untuk akhir tahun ini gabung BS. Kita akan berjumpa lagi di awal tahun 2021. Nanti yang tutup dalam doa Mami Abel ya. Oke, Mama ini. Oke. Kita berdoa ya. Cik, kecilin dulu, Cik. Punya Dede.
Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau pada sampai hari ini Engkau masih menyertai kami Tuhan, Engkau masih memelihara kami Tuhan, itu sebuah berkat yang luar biasa Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami pelajari hari ini Tuhan, boleh membuat kami semakin mengerti Tuhan akan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami boleh mengingatnya terus Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan kami boleh melakukannya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini, berkati Bung Semi dan keluarga Tuhan, berkati Bung Semi dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai hidupnya Tuhan, supaya lewat hidupnya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan, banyak orang diselamatkan Tuhan Yesus, itu merupakan sukacita yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin Bible study hari ini Tuhan, Bible study terakhir di tahun 2020 Tuhan, di tahun depan kami boleh Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh komitmen Tuhan, mau tuh terus belajar Tuhan, memperdalam firman-Mu Tuhan, bukan untuk kepintaran kami Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri kami Tuhan Yesus, tapi biarlah Tuhan kami boleh semakin mengenal-Mu Tuhan, benar-benar kami boleh melekat Tuhan kepadamu, hidup kami boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau sertai kami Tuhan, sepanjang kehidupan kami, Kau jagai kami, biarlah langkah kami selalu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengucap syukur, kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Makasih Mama Bem, Mami